pada saat pasien hipertensi dengan overweight atau obesitas. Biasanya seorang ahli gizi, ya, nutrisionis atau dietitian itu, ya, pada saat dia anamnesis, ya, ternyata asupannya misalnya 2.500 kalori, maka kita bertahap kurangi menjadi 2.000 kalori. Jadi mengurangi 500 kalori. Jadi tetap kita memberikan karbohidrat, tetap kita memberikan lemak yang mayoritas tidak jenuh, kita tetap memberikan protein yang cukup, kan, tetapi totalnya energinya kita cut 500 kalori per hari, ya. Minimal nanti targetnya adalah 22 kalori per kilogram berat badan ideal per hari untuk setiap pasien yang ingin menurunkan berat badan ke berat badan normal. Nah, tujuan pengendalian overweight atau obesitas tentunya target-target indeks massa tubuhnya, misalnya pasiennya 30, ya, bertahap kita kurangi, ya, berat badannya sampai menuju indeks 25, ya, kemudian idealnya sih 22,9 atau 23, ya, kan, tetapi 25 pun tuh sudah oke lah, ya. Ya, ini berdasarkan WHO kan IMT 25, kira-kira seperti itu. Kemudian juga lingkar pinggang targetnya juga diturunkan pada laki-laki kurang dari 90 cm dan kurang 80 cm yang perempuan atau wanita. Jika misalnya berat badan turun, ya, diharapkan juga tensinya juga mengikuti, ya, mengikuti menjadi turun atau menjadi ya, diet DAS itu adalah diet yang menyarankan konsumsi makanan rendah lemak jenuh, rendah kolesterol, ya, kemudian juga banyak sayur dan buah, kemudian rendah garam, tinggi kalium tentunya karena banyak sayur. Sayur dan buah itu sumber kalium. Kemudian tinggi magnesium, kalsium, dan serat tentunya. Tujuannya adalah kita ingin membantu, ya, menurunkan tekanan darah pada pasien-pasien hipertensi dan kemudian juga berdampak juga terhadap penurunan kadar kolesterol dan berat badan apabila pasiennya berat badannya berlebihan. Ini modifikasi diet DAS untuk Indonesia, ya. Nah, ini dikembangkan oleh berbagai komunitas, ya, khususnya ahli gizi, ya, kemudian disesuaikan juga dengan pola makannya, kemudian juga dilihat juga dengan gizi seimbang, anjuran gizi seimbang, ternyata itu linier. Kemudian anjuran dari recommended dietary allowance orang Indonesia itu ternyata sudah sejalan dengan DAS diet ini. Jadi makanan pokok seperti kita biasa 3 kali pagi, siang, malam, ya, kita memang idealnya menganjurkan tidak ada makanan yang terlewat. Tetapi porsinya yang kita atur. Jadi porsinya kalau memang dia obes atau overweight, porsinya untuk makanan pokok atau sumber karbohidrat itu porsinya kecil, ya. Sesuaikan dengan seperti tadi, ya, pengurangan 500 kalori dari kebiasaan makan apabila dia overweight. Tapi pola makan yang ideal untuk yang tidak overweight pun adalah 3 kali makan, ya. Kemudian untuk sayur dan buah, ya, sayuran bisa 2-3 kali per hari, buah 4-5 kali per hari. Kemudian daging, telur, ikan 2-3 kali per hari. Kemudian susu rendah lemak 1 kali per hari, kemudian makanan-makanan berminyak itu dikurangi, ya, lebih banyak dikukus, direbus, dipepes, ya, dipanggang, begitu Bapak Ibu. Kemudian kacang-kacangan dan hasil olahnya seperti tahu, tempe, ya, kacang merah, nah itu boleh 5-6 kali per minggu. Jadi setiap hari boleh ditambah atau dilengkapi dengan protein nabati. DAS diet ini banyak Bapak Ibu, ya. Ini beberapa penelitian yang lain, ya, yang meneliti juga terkait dengan DAS diet ini. Ternyata memang penelitian-penelitian ini melaporkan bahwa dengan DAS diet ini terjadi penurunan tekanan darah, ya. Kemudian juga dengan DAS diet itu juga
membantu ya memprotek terkait dengan penyakit jantung koroner dan stroke ya, karena lemak-lemak darahnya menjadi baik atau bagus, dan kemudian juga tentunya kalau misalnya bisa mencegah penyakit-penyakit lain ya, tentunya sangat menguntungkan ya, bukan hanya hipertensi yang dicegah atau yang dikontrol ya dengan DASH diet ini, tapi juga kardiovaskuler, kemudian juga penyumbatan-penyumbatan seperti stroke itu juga bisa diperbaiki dengan cara menormalkan lipid darah.